Racikan Berita 1. Terima kasih. Saya lanjutkan komitmen tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Poin kelima, tim advokasi dalam perjalanannya mengalami dinamika perjuangan di mana ada sejumlah klaim yang keluar dan berdamai dengan kepalsuan. Ada pula yang keluar dengan dalih menuding tim kami ada yang bersifat keras. Perlu kami tegaskan bahwa jika yang dimaksud keras adalah konsisten dengan kejujuran, konsisten dengan kebenaran, konsisten melawan kebatilan, konsisten untuk menuntaskan kasus ijazah palsu Jokowi, sekaligus konsisten menolak untuk berdamai dengan kepalsuan, kebohongan dan berkhianat terhadap amanah rakyat, maka kami tegaskan seluruh anggota tim advokasi memegang keras komitmen untuk menuntaskan perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Keenam, tim advokasi menjalankan fungsi advokasi dengan tetap memegang erat kode etik advokat. Tugas advokat adalah membela hak dan kepentingan klien, bukan menjanjikan kebebasan klien. Jika ada oknum yang mengklaim advokat tugasnya membebaskan klaim, maka patut untuk diketahui oknum yang bermanuver dengan narasi membebaskan klaim tersebut bukanlah advokat, melainkan hanyalah maklar kasus atau makos. Ketujuh, tim advokasi dalam menjalankan fungsi advokasi tidak pernah terbesit sedikit pun niat dan keinginan untuk menjarakan klaim. Setiap narasi dan tujuan yang menyebut advokat ingin memenjarakan klaimnya adalah tuduhan yang sangat jahat, tidak berdasar, dan merupakan fitnah murahan. Oleh karenanya cukuplah untuk dikesampingkan. 8. Tim advokasi tidak mengambil kebijakan pembelaan yang menghapus objek perkara ijazah palsu atau memberikan peluang bagi saudara Joko Widodo tidak datang ke persidangan dan tidak perlu membuktikan keaslian ijazahnya. Karenanya kami tidak menempuh upaya pra-peradilan dan atau eksepsi karena dua manuver itu tidak sejalan dengan aspirasi rakyat yang ingin agar saudara Jokowi diseret ke persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Kesembilan, tim advokasi dalam menjalankan strategi pembelaan tidak menempuh cara-cara yang dapat dipahami sebagai upaya mengulur-ulur waktu, melakukan tindakan abuse of prosedur dengan mengakali KUHP yang berpotensi melanggar hukum karena melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice, menghalang-halangi proses hukum, apalagi mengkhianati amanah rakyat yang sudah lama ingin kasus ijazah palsu Joko Widodo ini dituntaskan di pengadilan dengan menghindari pokok perkaranya. Demikian rilis media disampaikan. Terima kasih. Jakarta 23 Juli 2026. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Petrus Solisius SA koordinator litigasi ditandatangani, Aman Ozidudin SA koordinator non litigasi ditandatangani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya memberikan penyegaran, tapi ini penting sekali. Di awal mula tanggal 14 atau 15 tahun 2025 April itu kita berangkat ke Gajah Mada, UGM. Dan di situ Roy, Iva maupun juga dari pihak Rismon menggebu-gebu yang poinnya itu memang tujuan utamanya ingin mengetahui soal masalah ijazah ada atau enggak. Dari situ terus berkembang, yang akhirnya satu copot karena memang akalnya sudah nggak benar, Rismon. Dan yang dua tetap berjuang, tapi poinnya ingin bagaimana perkara ini terang benderang. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata begini hasilnya. Jadi tidak masuk pada pokok materi yang tadi eksepsinya
Dr. Tifa diterima. Berarti poin-poin yang disampaikan rekan-rekan dari AK, dari Bang Pedro, Bang Herman, Bang Samsir, semua itu masuk akal memang. Setelah kita telisik, memang perkara ini ada apa sih? Kok tidak sampai pada materi pokoknya, gitu loh ya. Apalagi ternyata yang diperiksa itu kompol yang bukan langsung Jokowinya, gitu loh ya. Ada apa juga ini, gitu loh ya. Makanya itu dari awal pernah kita minta berulang-ulang tentang BAP itu nggak pernah diberikan. Berulang-ulang kita minta itu nggak pernah diberikan. Karena kita tahu pasti ada hal-hal yang memang ya Bisa berubah. begitu. Jadi bukan soal masalah apa namanya eksepsi diterima, tapi yang menyedihkan itu ternyata pokok perkaranya itu nggak ada, gitu loh. Pokok perkara yang menyangkut soal ijazah itu nggak jelas, gitu loh. Padahal publik itu yang kita tunggu. Kalau cuma sampai di situ pengertian itu, saya kira bisa saja tanda kutip setting, bisa saja ada permainan tanda kutip, bisa saja itu terjadi. Terbukti juga ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Orang-orang yang ada di tempat kita tadinya luar biasa, ternyata nyebrang tanpa pelunur. 2 orang lagi. Dan bukan cuma di situ, dia menjadi pemanggung di situ. Karena itunya. Nah itulah bisa kita baca semua gitu ya, bahwa proses-proses yang terjadi ini adalah proses yang tanda kutip memang settingan gitu ya. Artinya settingan itu bahwa bisa jadi gitu ya. Memang tidak perlu menghadirkan Jokowi gitu loh sebagai orang utama yang ada hubungannya dengan delik aduan absolut. Padahal dia wajib untuk hadir di situ untuk menunjukkan yang katanya berjanji. Sebenarnya itu janji udah berulang-ulang. Cuman janjian masalah kasus ini akan membawa ijazah TK, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, sampai ijazah sarjana. Nggak tahu ya TK ya, mungkin tambahan gitu. Nah itulah yang terjadi gitu ya. Tapi ternyata di BAP itu ya kompon sarif gitu loh. Jadi memang aneh ini, memang dibuat aneh. Dan yang jelas sekali lagi saya katakan, bukan hal yang istimewa eksepsi itu ditolak. Berarti kan pokok perkaranya ini soal ijazah apa sampai detik ini kan gantung, tidak ada putusan. Kejelasan yang inkrah bahwa ijazah itu ada atau tidak, asli atau tidak, sampai detik ini nggak ada. Maka dari itu kami tetap akan berjuang pakai ini pada titik nadir yang bisa membuktikan bahwa memang ijazah ini memang nggak ada. Saya pikir perlu diberi kesempatan. Dan kami sudah melakukan sebuah proses pelaporan tentang yang membuat ijazah tersebut diindikasikan dan sudah di Mabes, Kita kasih tahu. sudah kita aduan dan sudah masuk di meja Kabar Eskrim untuk ditindaklanjuti penyelidikan sampai pada tingkat penyidikan. Dan itu salah satu konsekuensi kita akan tetap berjuang gitu loh. Bahwa memang kita akan cari benar enggak sih, jangan sampai rakyat 282 juta ini ditipu karena masalah itu. Makanya kita akan membuktikan kebenaran itu. Jangan sampai ada setting dan permainan-permainan yang diindikasikan nggak baik. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1